Sekitar tahun 1922, di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibnu Saud yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibnu Saud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Jadi Said Ahmad Dahlan menyaksikan bagaimana ganasnya mereka. Kenapa? Karena dulu Inggris mencoba memecah belah Turki Utsmani. Turki Utsmani dipecah. Di Saudi ada dua potensi, keluarga Saud, keturunan Saud dengan keluarga Hashim. Hashim ini syarif di Mekah. Sempat keturunannya kemudian ada yang jadi raja setahun 2 tahun di Hijaz. Tapi kemudian karena mereka tidak mau diatur oleh Inggris, maka orang Inggris mempersenjatai keluarga Saud. Kalau dipersenjatai gimana? Keluarga Saud kemudian mendekati orang-orang Wahabiyah, pakai ayat, pakai Quran, pakai sunnah. Atas dasar ingin memurnikan tauhid, mereka meratakan kubur dan membunuh siapa saja yang mengajak untuk itu. Intinya politik sebenarnya di belakangnya, politisasi agama. Pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris, Prancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Kerapia, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Maka sebagaimana yang kita perkirakan, begitu Raja Saud naik, maka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disingkirkan, dipenjara, bahkan tidak sedikit yang dibunuh waktu itu. Kitab-kitab paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dimusnahkan, dibakar. Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah waktu itu dilarang. Bahkan puncaknya Raja Saud waktu itu berkeinginan untuk meratakan dengan tanah, bulldozer makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hashim As'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz itu terdiri dari 3 orang. Pertama, Kyai Wahab Asdullah. Yang kedua, guru besar dari Mesir yang mengajar di Tubuireng, Syekh Al-Qunawi. Yang ketiga itu saya agak ragu-ragu dari Pekalongan, apakah itu Kyai Ilyas Almarhum. Komite Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Saud supaya berdialog. Berdialog wajadilhum billati ahsan, adu argumentasi agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Berdialoglah. Kyai Wahab Asdullah, dia seorang alim, rasional, dalil-dalil qot'inya itu mantap. Kalau sudah rapat Surya NU, kalau sudah Kyai Wahab keluar dengan ilmu usulil fikihnya, semua para ulama itu tunduk dan patuh. Dialog dengan Ibnu Saud, alhamdulillah menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang.
Akhirnya kuburan Rasulullah tidak terjadi diratakan. Ini perjuangan internasional. Jadi kalau jenengan-jenengan ke Makkah, ke Madinah, haji umroh, masih bisa ziarah ke makam Rasulullah, itu salah satu hasil perjuangan kiai-kiai NU, hasil perjuangan Mbah Kiai Wahab Hasbullah, perjuangan Mbah Kiai Bisri Samsuri, perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, para pendiri-pendiri NU. Hari ini kita masih bisa melihat raudhah, kita masih bisa melihat ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Komite Hijaz berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu Kiai Wahab minta supaya dibubarkan Komite Hijaz ini karena tugas sudah selesai. Kuburan Rasulullah tidak jadi digusur. Hadratus Syekh menyampaikan jangan, teruskan Komite Hijaz ini, bentuk satu organisasi. Karena apa? Nanti bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, masih pasti mondar-mandir ke Saudi. Di situ pasti ajaran Wahabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji, dan itu benar. Cuman saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang di sana dimusnahkan, lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia, dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada. Sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada. Sampai sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada. Yang di sana sudah dimusnahkan. Anda memang berkuasa di Saudi, berkuasa di Hijaz, tapi ingat bahwa yang namanya Makkah, yang namanya Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu bukan hanya milik orang Arab, tapi milik seluruh umat Islam di dunia. Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada dua tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab, jangan sampai itu rusak, sebab di Arab sudah dimusnahkan.